Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadifa Safitri Chandra dengan NIM 11124000009 dan rekan saya Anissa Syara Anggunjara Dewi dengan NIM 11124000033. Di sini kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester kami dari mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Baik, yang pertama ada identifikasi masalah banjir di Surabaya. Ada 3 penyebab masalah banjir di Surabaya. Yang pertama adalah drainase yang buruk, di mana sistem drainase kota yang tidak memadai atau tersumbat dan tidak terawat menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menimbulkan genangan di beberapa wilayah di Surabaya. Yang kedua ada penumpukan sampah. Sampah yang menumpuk di saluran air dan sungai menghambat aliran air, memperparah banjir dan menurunkan kapasitas tampung infrastruktur drainase yang ada. Yang ketiga, tata ruang tak terencana. Alih fungsi lahan pembangunan pemukiman yang tidak terencana mengurangi daerah resapan air, jadi dapat meningkatkan limpasan permukaan dan memperburuk resiko kebanjiran di kota Surabaya. Selanjutnya ada dampak banjir terhadap masyarakat dan ekonomi. Yang pertama, gangguan kesehatan dan keselamatan. Banjir menyebabkan penyakit seperti leptospirosis dan diare, mengancam keselamatan warga terutama anak-anak dan lansia di kawasan rawan genangan. Yaitu penyakit tersebut adalah penyakit yang dikeluarkan oleh kuman yang tidak terlihat di dalam genangan tersebut. Yang kedua, ada kerugian ekonomi dan bisnis. Aktivitas bisnis terhenti, omset pedagang dan UMKM menurun drastis, serta kerugian aset dan barang dagangan akibat terendam banjir. Pedagang tidak akan dapat memperdagangkan dagangannya, terutama pedagang kaki lima atau pedagang yang dimana dia harus melewati genangan banjir, itu akan terhambat dagangannya karena mereka tidak bisa melewati genangan banjir dan dimana tempat mereka berdagang juga terendam banjir. Lalu yang ketiga, biaya perbaikan infrastruktur. Pemerintah menanggung biaya besar untuk perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir berulang setiap tahunnya. Jadi pemerintah tetap akan mengadakan evaluasi atau perbaikan di mana yang menyebabkan itu dapat terdapat banjir di kota Surabaya. Selanjutnya ada urgensi penanganan banjir. Yang pertama ada tren intensitas meningkat. Intensitas curah hujan dan luapan sungai di Surabaya terus meningkat setiap tahun, memperparah dampak genangan di berbagai wilayah. Jadi di kota Surabaya itu ada beberapa tempat yang memang dia itu mempunyai genangan. Jadi jika curah hujan tinggi maka genangan tersebut akan ikut tinggi. Lalu ada frekuensi banjir naik. Data menunjukkan peningkatan frekuensi kejadian banjir dalam 5 tahun terakhir memperluas kawasan terdampak dan jumlah warga dirugikan. Yang ketiga, tindakan cepat diperlukan. Diperlukan respon segera dan berkelanjutan melalui kebijakan komprehensif, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat Surabaya. Tindakan ini baik ditujukan untuk menurunkan dulu dampak genangan yang memang terjadi, seperti meskipun tidak ada hujan, tapi genangan itu tetap ada. Selanjutnya ada analisis pemangku kepentingan. Yang pertama, pemerintah kota dan Dinas Pemkot Surabaya, Dinas Sumber Daya Air dan DPRD sebagai pembuat kebijakan dan penyedia anggaran infrastruktur pengendalian banjir. Jadi mereka ini bertugas sebagai penyediaan anggaran itu untuk pemerintah, infrastruktur pengendalian banjir itu untuk Dinas Sumber Daya Air. Yang kedua ada masyarakat dan komunitas. Warga terdampak banjir komunitas, lingkungan dan LSM lokal yang menjadi mitra advokasi dan penggerak partisipasi aktif. Jadi masyarakat dan komunitas yang terlibat itu adalah warga yang terdampak banjir, lalu untuk komunitasnya itu adalah komunitas lingkungan dan LSM lokal. Yang ketiga, pelaku usaha dan akademisi. Pelaku usaha terdampak, perguruan tinggi dan lembaga riset yang mendukung solusi berbasis data dan keberlanjutan ekonomi. Lalu analisis pemangku kepentingannya itu ada pemerintah kota Surabaya, di mana mereka sangat penting ya untuk terlibat karena mereka bertugas untuk mengendalikan banjir dan tata kota yang dimana itu sangat berpengaruh tinggi untuk memiliki kewenangan regulasi anggaran infrastruktur dan kebijakan tata ruang kota. Lalu ada DPRD Kota Surabaya, kepentingannya adalah legislasi dan pengawasan anggaran karena mereka sangat berpengaruh di tingginya wewenang mengesahkan perda, mengalokasikan anggaran drainasi, dan mengawasi kinerja eksekutif.
Lalu ada masyarakat terdampak, mereka penting untuk kepentingan mereka adalah untuk keselamatan dan kenyamanan lingkungan yang dimana berpengaruh sebagai penerima dampak langsung. Suara warga menjadi legitimasi kuat dalam proses advokasi kebijakan. Yang terakhir ada LSM dan komunitas lingkungan. Kepentingan advokasi dan pemberdayaan warga pengaruhnya sedang tinggi, berperan sebagai penggerak koalisi, penyusun policy brief, dan jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Selanjutnya, penyusun tujuan advokasi. Yang pertama, kebijakan komprehensif mendorong pemerintah kota untuk menetapkan kebijakan pengendalian banjir yang menyeluruh, terstruktur, dan berbasis data ilmiah. Yang kedua, perbaikan drainase dan sampah, mempercepat rehabilitasi saluran drainase, pengelolaan sampah terpadu, dan normalisasi sungai di kawasan rawan banjir. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, meningkatkan keterlibatan aktif warga dan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pengendalian banjir kota. Yang terakhir, tata ruang ramah lingkungan, mendorong penataan ulang tata ruang kota yang memperhatikan fungsi resapan air, ruang terbuka hijau, dan mitigasi banjir. Lalu ada strategi advokasi, policy brief, dan pembangunan koalisi. Yang pertama, penyusunan policy brief. Menyusun policy brief berbasis riset dan data empiris mengenai banjir Surabaya sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang kuat dan terstruktur. Yang kedua, ada membangun koalisi, menggalang koalisi strategis bersama komunitas lingkungan, LSM, akademisi, dan warga terdampak untuk memperkuat legitimasi advokasi. Yang ketiga, ada pelibatan akademisi, melibatkan pakar dari perguruan tinggi untuk memberikan kajian ilmiah dan validasi data sebagai landasan argumentasi kebijakan pengendalian banjir. Lalu ada strategi advokasi, audiensi, dan penyusunan naskah akademik. Yang pertama, audiensi dengan DPRD. Melakukan pertemuan resmi dengan anggota DPRD, komite terkait untuk menyampaikan data, fakta, dan rekomendasi kebijakan pengadilan banjir di Surabaya. Yang kedua, audiensi dengan Pemkot. Berkoordinasi dengan pemerintah kota Surabaya dan Dinas Sumber Daya Air untuk mendorong komitmen anggaran dan implementasi program drainase yang komprehensif. Yang ketiga, penyusunan naskah akademik. Menyusun naskah akademik dan draft regulasi, perda atau perwal sebagai landasan hukum kebijakan pengadilan banjir berbasis riset dan partisipasi masyarakat. Mobilisasi dukungan dan pembangunan jaringan. Ini yang pertama, ada tokoh masyarakat dan pemuka agama menggandeng tokoh berpengaruh untuk memperluas jangkauan advokasi dan memperkuat legitimasi gerakan. Yang kedua, mahasiswa dan akademisi melibatkan mahasiswa dan penelitian perguruan tinggi sebagai penggerak advokasi berbasis data dan riset ilmiah. Yang ketiga, kemitraan media dan forum diskusi, membangun kemitraan media massa lokal dan menyelenggarakan seminar serta forum diskusi kebijakan banjir. Yang terakhir, komunitas lingkungan dan warga, mengorganisir komunitas lingkungan dan warga terdampak banjir sebagai basis dukungan dan partisipasi aktif. Lalu ada komunikasi dan kampanye advokasi media sosial dan edukasi digital. Yang pertama, tagar kampanye. Tagar atau pagar ya teman-teman. Gunakan tagar Surabaya berbasis banjir dan Surabaya tanpa banjir untuk menyatukan suara masyarakat dan memperkuat tekanan publik kepada pemangku kebijakan. Lalu ada edukasi media sosial. Kampanye edukasi aktif di Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook melalui konten video, reels, dan infografis interaktif tentang dampak dan solusi banjir Surabaya. Yang terakhir, penyebaran infografis. Menyebarkan infografis visual tentang penyebab, dampak, dan solusi banjir agar mudah dipahami dan dibagikan oleh masyarakat luas secara daring. Lalu ada juga komunikasi dan kampanye advokasi aksi lapangan. Yang pertama, aksi bersih seluruh air dan sungai. Menggerakkan warga untuk membersihkan saluran dan drainase dan sungai secara gotong royong guna mencegah penyumbatan dan genangan banjir. Lalu sosialisasi door to door. Kunjungan langsung ke rumah warga dan kawasan rawan banjir untuk menyebarkan informasi, edukasi, mitigasi, dan mengajak partisipasi aktif. Yang terakhir, meliputi media massa lokal. Menggandeng media lokal Surabaya untuk meliput aksi lapangan dan memperkuat tekanan publik terhadap kebijakan pengadilan banjir.
Lalu ini ada lobbying dan negosiasi kebijakan. Yang pertama, usulan draft perda, menyusun dan mengajukan draft peraturan daerah atau peraturan wali kota sebagai dasar hukum pengendalian banjir yang komprehensif. Yang kedua, negosiasi anggaran infrastruktur, mendorong alokasi anggaran memadai untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase guna mengurangi resiko banjir. Yang ketiga, bertemu anggota DPRD, melakukan pertemuan langsung dengan anggota DPRD komisi terkait untuk menyampaikan organisasi pengendalian banjir di Surabaya. Yang terakhir, penyampaian data dan rekomendasi, menyajikan data banjir berbasis riset dan rekomendasi kebijakan konkret pada pemangku kepentingan untuk mendorong tindakan nyata. Monitoring dan evaluasi hasil advokasi. Ini ada observasi langsung terhadap pelaksanaan perbaikan infrastruktur, drainase, dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan Surabaya. Lalu ada efektivitas kampanye, mengevaluasi dampak kampanye media sosial dan aksi lapangan terhadap penurunan frekuensi banjir dan perubahan perilaku masyarakat. Lalu ada partisipasi masyarakat, mengukur tingkat keterlibatan warga dan program advokasi, aksi lapangan, dan kampanye kesadaran lingkungan di kawasan rawan banjir. Yang terakhir, memantau kebijakan DPRD, memantau perkembangan pembahasan kebijakan pengadilan banjir di tingkat DPRD dan pemerintah kota Surabaya secara berkala. Refleksi keberhasilan advokasi. Ini ada isu dekat dengan masyarakat. Banjir adalah masalah nyata yang dirasakan langsung oleh warga Surabaya sehingga mendorong dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Dampak nyata dan terukur. Dampak banjir yang konkret dan terukur memudahkan penyusunan strategi advokasi berbasis data dan memperkuat argumen kebijakan. Yang terakhir, kolaborasi multi stakeholder, keterlibatan pemerintahan, masyarakat, akademisi, dan LSM menghasilkan solusi komprehensif dan kebijakan yang lebih inklusif. Tantangan dalam advokasi pengendalian banjir. Ini ada anggaran infrastruktur, kebutuhan anggaran besar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur drainase menjadi hambatan utama dalam realisasi kebijakan pengendalian banjir. Lalu perubahan perilaku masyarakat, mengubah kebiasaan warga seperti membuang sampah sembarangan, membutuhkan waktu dan pendekatan edukasi yang konsisten dan berkelanjutan. Yang terakhir, koordinasi antar dinas, kompleksitas koordinasi lintas instansi pemerintah dan potensi konflik kepentingan antar sektor ekonomi dan lingkungan memperlambat pengambilan keputusan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.